Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat semua? Ketemu lagi dengan saya Sinhadia yang akan membacakan lanjutan Pudarnya Pesona Cleopatra, yakni bab ketiga. Selamat menikmati, semoga Anda bahagia. Selanjutnya aku merasa sulit hidup bersama Raihana. Aku sendiri tidak tahu dari mana sulitnya. Rasa tidak suka itu semakin menjadi-jadi. Aku tak mampu lagi meredamnya. Aku dan Raihana nyaris hidup dalam dunia masing-masing. Aktivitas kami hanya sesekali bertemu di meja makan dan saat sesekali sholat malam. Aku sudah memasuki bulan ke-6 menjadi suaminya. Dan sudah 1 bulan lebih aku tidak tidur sekamar lagi dengannya. Aku lebih merasa nyaman tidur bersama buku-buku dan komputerku di ruang kerja. Tangis Raihana juga tak mampu membuka jendela hatiku. Rayuan dan ratapannya yang mengharu biru tak juga meluruhkan perasaanku. Aku meratapi dukaku. Raihana menangisi dukanya, dan duka kami belum juga bisa bertemu. Aku heran pada diriku sendiri. Orang-orang itu begitu mudah jatuh cinta. Tapi kenapa aku tidak? Raihana yang kata Tante Lia memiliki kecantikan selevel bintang Ikhlas Sabun Look itu belum juga menyentuh hatiku. Kelembutannya yang seperti Dewi Sembodro tak juga membuatku jatuh cinta. Kepada siapa aku harus melabuhkan duka? 1000 doa terpanjatkan agar hatiku terbuka. Namun yang hadir tetap saja aura pesona gadis lembah Sungai Nil. Padahal banyak juga yang bilang gadis Mesir banyak yang gembrot. Tapi cinta adalah selera, dan selera orang berbeda-beda. Dan aku selalu menolak jika orang mengatakan gadis Mesir banyak yang gembrot. Aku justru melihat jika ada 8 gadis Mesir, maka yang cantik ada 16, karena bayangannya juga cantik. Aku mungkin terlalu memuja keelokan gadis Mesir. Itulah selera. Selera adalah rasa suka yang muncul begitu saja dalam jiwa dan terkadang susah dipahami. Seenak-enaknya durian, kalau ada orang tidak suka ya tetap tidak suka. Setidak-sukanya orang kalau ada orang suka makan jengkol, ya tetap suka. Secantik-cantiknya Lady Dain, kalau orang tidak suka, ya tidak suka. Itu juga yang kualami. Aku belum bisa menyukai Raihana. Aku sendiri belum pernah jatuh cinta. Hanya entah kenapa bisa dijajah pesona gadis-gadis titisan Cleopatra. Aku benar-benar terpenjara dalam suasana konyol. Suasana yang sebenarnya tidak boleh terjadi pada orang mengerti seperti diriku. Tapi masalah cinta seringkali membuat orang mengerti jadi tidak mengerti. Untuk menghibur diri, suatu hari sepulang dari mengajar, kulihat kaset sinetron berseri Ibnu Hazm yang kubawa dari Mesir. Sebelum pulang ke tanah air, kusempatkan membelinya di Ataba. Dengan melihat sinetron itu, kuhadirkan kembali pesona kecantikan gadis-gadis titisan Cleopatra yang jelita dalam film untuk menyeka kesedihanku. Keanggunan Wafa Sadik, aktris muda Mesir saat memerankan Samar, wanita saleha yang dicintai Imam Ibnu Hazm, sungguh mempesona. Dalam jilbab sutra merah klasik, model Andalusia abad kejayaan Islam, auranya begitu menyejukkan hati. Adegan pertemuan Samar dengan Ibnu Hazm yang tiada disengaja di sebuah taman di Cordoba benar-benar romantis dan menyihir segenap perasaan. Aku sebenarnya memang orang yang suka hal-hal romantis. Pada saat Samar yang masih berstatus budak itu kembali jatuh ke tangan Ibnu Hazm yang pernah jadi tuannya, aku tidak sanggup menahan tetes air mata keharuan. Bagaimana tidak terharu? Ibnu Hazm, putra seorang menteri itu, telah jatuh hati sejak kecil pada Samar, gadis kecil budak ayahnya. Saat ayah Ibnu Hazm jatuh miskin, terpaksa Samar dijual. Sang ayah tidak tahu yang
ikatan cinta putranya dengan budak beliannya. Setelah keduanya dewasa, Ibnu Hazm jadi pemuda berilmu yang ternama. Samar jadi budak seorang penguasa. Keduanya bertemu tak sengaja. Gelora cinta yang membara tak bisa berbuat apa-apa. Namun karena sebuah karyanya yang agung, Ibnu Hazm berhasil mendapatkan kembali Samar. Penguasa itu kagum pada karya Ibnu Hazm dan bersumpah akan memberi hadiah apa saja yang diminta Ibnu Hazm. Dan Ibnu Hazm meminta Samar. Dengan sebuah karya ulama agung itu mendapatkan pujaan hatinya. Andai aku jadi Ibnu Hazm yang hidup bertenaga dengan cinta, yang gelora cintanya mampu mendorongnya melahirkan karya-karya monumental, menjadikan namanya terukir indah sepanjang sejarah. Andai saja Raihana mirip Wafa Shadiq atau Mona Zaki. Sungguh berdosa aku berpikir begitu. Ya Rabbi la tu'akhidni. Aku kembali larut dalam perjalanan hidup Imam Ibnu Hazm bersama istrinya, Samar. Mereka hidup penuh cinta dan kasih sayang. Samar tidak bisa sedikit pun lalai memperhatikan suaminya, Ibnu Hazm yang dulu adalah putra dari tuannya. Ibnu Hazm juga sangat setia pada istrinya yang bekas budak. Ia tidak pernah merasa malu atau gengsi bertemu dengan para amir dan pembesar Andalusia. Dia tidak malu disindir punya istri bekas budak belian. Ibnu Hazm tetap bangga dengan cintanya. Ia bahkan tidak goyang sedikit pun ketika seorang putri cantik, anak seorang menteri Andalusia, menyukainya. Ia tak goyah sedikit pun. 1000 jalan ditempuh putri itu untuk meluluhkan hati Ibnu Hazm, tapi Ibnu Hazm tidak goyah. Ibnu Hazm tidak mau menikah lagi. Dia teguh hanya dengan seorang istri. Padahal Ibnu Hazm seorang pangeran dan ulama yang terkenal. Bukan suatu hal yang aneh jika seorang pangeran memiliki istri lebih dari satu. Tatkala Ibnu Hazm dipenjara karena pemikiran-pemikirannya, Samar sangat setia menjenguk dan menanti Ibnu Hazm keluar dari penjara. Berbagai godaan yang datang tidak menggoyahkan cintanya pada suaminya yang terhina di penjara. Sebuah keteladanan cinta yang luar biasa. Aku ingin mencintaiku seperti Ibnu Hazm mencintai istrinya. Dan aku ingin dicintai istriku seperti Ibnu Hazm dicintai istrinya. Mas, nanti sore ada acara akikahan di rumah Yu Imah. Semua keluarga akan datang termasuk ibundamu. Kita diundang juga. Yuk kita datang bareng. Tidak enak kalau yang dieluk-elukan keluarga tidak datang. Suara lembut Raihana menyadarkan pengembaraanku pada zaman Ibnu Hazm. Pelan-pelan ia letakkan nampan yang berisi 1 piring onde-onde kesukaanku dan segelas wedang jahe di atas meja. Tangannya yang halus agak gemetar. Aku dingin-dingin saja. Maafkan jika mengganggu, Mas. Maafkan Hana, lirihnya. Lalu perlahan-lahan beranjak meninggalkan aku di ruang kerja. Mbak, maaf, maksudku Dinda Hana. Panggilku dengan suara parau tercekak dalam tenggorokan. Ya Mas, sahut Hana langsung menghentikan langkahnya dan pelan-pelan menghadapkan dirinya padaku. Ia berusaha tersenyum. Agaknya ia bahagia dipanggil Dinda. Matanya sedikit berbinar. Terima kasih Dinda, kita berangkat bareng ke sana. Habis sholat zuhur insya Allah. Ucapku sambil menatap wajah Hana dengan senyum yang kupaksakan. Raihana menatapku dengan wajah sangat cerah. Ada secercah senyum bersinar di bibirnya. Terima kasih Mas, ibu kita pasti senang. Kerabat semuanya akan menyambut kita dengan bahagia. Mau pakai baju yang mana Mas, biar Dinda siapkan?
Atau biar Dinda saja yang memilihkannya? Hana begitu bahagia. Perempuan berjilbab yang satu ini memang luar biasa. Ia tetap sabar mencurahkan bakti meskipun aku dingin dan acuh tak acuh padanya selama ini. Aku belum pernah melihatnya memasang wajah masam atau tidak suka padaku. Kalau wajah sedihnya, ya, tapi wajah tidak sukanya sama sekali belum pernah. Bah, lelaki macam apa aku ini? Kutuku pada diriku sendiri. Aku memaki-maki diriku sendiri atas sikap dinginku selama ini. Tapi setetes embun cinta yang kuharapkan membasahi hatiku tak juga turun. Kecantikan aura titisan Cleopatra itu, oh bagaimana aku mengusirnya. Aku merasa menjadi orang yang paling membenci diriku sendiri di dunia. Acara pengajian dan akikahan putra ketiga Yu Fatimah, kakak sulung Raihana, membawa sejarah baru dalam lembaran pernikahan kami. Benar dugaan Raihana, kami dieluk-elukan keluarga, disambut hangat, penuh cinta, dan penuh bangga. Selamat datang pengantin baru, selamat datang pasangan paling ideal dalam keluarga. Sambut Yu Inah, disambut tepuk bahagia mertua dan ibundaku sendiri serta kerabat yang lain. Wajah Raihana cerah, matanya berbinar-binar bahagia. Lain dengan aku, dalam hati aku menangis disebut pasangan paling ideal. Apanya yang ideal? Apa karena aku lulusan Mesir dan Raihana lulusan terbaik di kampusnya dan hafal Al-Quran lantas disebut ideal? Ideal bagiku adalah seperti Ibnu Hazm dan istrinya, saling memiliki rasa cinta yang sampai pada pengorbanan satu sama lain. Rasa cinta yang tidak lagi memungkinkan adanya pengkhianatan. Rasa cinta yang dari detik ke detik meneteskan rasa bahagia. Raihana mungkin telah mendapatkan rasa cintanya. Selama ini ia begitu setia dan mengorbankan apa saja untuk membuatku bisa tersenyum. Ia tidak pernah mengeluh apa-apa, tak pernah mengungkapkan tidak suka. Tapi diriku, yang celaka adalah diriku. Aku tidak bisa mengimbangi apa yang dirasakan oleh Raihana. Aku belum juga bisa mencintainya. Yu Imah ini menggoda terus. Sudah 1 tahun kok dibilang baru, sahut Raihana. Ya masih baru tonduk, namanya pengantin baru 1 tahun. Celetuk ibu mertua membanyol. Aku juga baru loh, pengantin baru 10 tahun. Tukas Yu Imah disambut ger sanak kerabat. Sambutan sanak saudara pada kami benar-benar hangat. Aku dibuat kaget oleh sikap Raihana yang sedemikian kuat menjaga kewibawaanku di mata keluarga. Pada ibuku dan pada semuanya, ia tidak pernah bercerita apa-apa kecuali menyanjung kebaikanku sebagai suami, orang yang dicintainya. Bahkan ia mengaku bangga dan bahagia menjadi istriku. Aku jadi pusing sendiri memikirkan sikapku. Lebih pusing lagi saat ibuku dan ibu mertuaku menyindir tentang keturunan. Sudah 1 tahun putra sulungku berkeluarga. Kok belum ada tanda-tanda aku mau menimang cucu ya Mbak Yu? Padahal aku ingin sekali segera menimang cucu seperti Mbak Yu, kata ibuku pada ibu mertuaku. Insya Allah, tak lama lagi ibu akan segera menimang cucu. Doakanlah kami, bukankah begitu Mas? Sahut Raihan sambil menyikut lenganku. Aku tergagap, cepat-cepat kuanggukan kepalaku sekenanya. Setelah peristiwa itu, aku mencoba bersikap lebih bersahabat pada Raihana. Aku berpura-pura kembali mesra padanya. Berpura-pura menjadi suami betulan. Ya, jujur kukatakan aku hanya berpura-pura. Sebab bukan atas dasar cinta dan kehendakku sendiri aku melakukannya.
Dasarnya adalah aku tak ingin mengecewakan ibuku. Itu saja. Biarlah aku kecewa, biarlah aku menderita, terbelenggu perasaan konyol, asal ibuku tersenyum bahagia. Aku berharap jadi anak yang baik, jadi orang baik. Namun aku tidak tahu apakah aku bisa jadi suami Raihana yang baik. Allah Maha Kuasa. Kepura-puraanku memuliakan Raihana sebagai istri ternyata membuahkan hasil. Raihana hamil. Ia semakin manis. Sanak saudara semua bergembira. Ibuku bersuka cita, ibu mertuaku bahagia. Namun hatiku menangis meratapi cintaku yang tak jua kunjung tiba. Hatiku hampa, tersiksa, merana. Tuhan, kasihanilah hamba, hadirkan cinta itu segera. Aku takut bahwa aku nanti juga tidak bisa mencintai bayi yang dilahirkan Raihana. Bayi yang tak lain adalah darah dagingku sendiri. Adakah di dunia ini petaka yang lebih besar dari orang tua yang tidak bisa mencintai dan menyayangi anak kandungnya sendiri? Aku sangat takut itu terjadi padaku. Sejak itu aku semakin sedih. Aku semakin sedih sehingga aku lalai untuk memperhatikan Raihana dan kandungannya. Aku hanyut meratapi nestapa diriku. Setiap saat nuraniku bertanya, "Mana tanggung jawabmu?" Aku hanya diam dan mendesah sedih. Entahlah betapa sulit menemukan cinta, gumamku pada nuraniku sendiri. Dan akhirnya datanglah hari itu, saat usia kehamilannya memasuki bulan ke-6. Raihana minta izin untuk tinggal bersama kedua orang tuanya dengan alasan kesehatan. Kukabulkan permintaannya dan kuantarkan dia ke sana. Rumah mertua sangat jauh dari kampus tempat aku mengajar. Jadi ibu mertua tidak banyak curiga ketika aku harus tetap tinggal di rumah kontrakan yang lebih dekat dengan kampus. Ketika aku pamitan, Raihana berpesan, "Mas, untuk menambah biaya persiapan kelahiran anak kita, tolong nanti cairkan tabunganku. ATM-nya ada di bawah kasur, nomor PIN-nya adalah tanggal dan bulan pernikahan kita." Demikian sobat semua, pudarnya Pesona Cleopatra bab 3. Nantikan kelanjutannya di bab 4 dan 5. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.